Malam kedua, pembacaan doa untuk almarhumah di rumah itu berjalan lancar. Ibu-ibu nampak membereskan piring di sumur belakang dekat kamar mandi. Sebagian bapak-bapak membantu merapikan ruang tamu, tempat acara tadi. Sebagian besar lainnya langsung pulang setelah mendapat bingkisan berkat. Mas Irham masih terlihat di depan teras bersama Yudis dan Roso. Ketiganya nampak berbincang ringan setelah acara pengajian tadi selesai. Asap rokok terlihat mengepul dari mulut mereka. Mas Irham merasa lega melihat Yudis bisa lebih menerima keadaan. Ia sedikit memberi tambahan nasihat bahwa mengikhlaskan dan bersabar dengan kepergian seseorang juga mempunyai nilai ibadah. Yudis dan Roso diam menyimak penjelasan Mas Irham. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Mas Irham mengakhiri pembicaraan sambil menyalami Yudis dan Roso. Kok buru-buru Mas Irham? Tanya Roso basa-basi. Nggak ngopi-ngopi dulu? Untuk malam ini saya nggak dulu deh. Mas Irham menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ramah. Saya mau istirahat sebentar. Nanti malam dapat giliran ronda. Yudis dan Roso mengangguk mengerti. Mereka mengucapkan terima kasih pada Mas Irham, lalu berbalik untuk membereskan tempat acara. Sementara itu di sisi lain, iya, saya dengar dari istri saya. Katanya jenazah Bu Retno kayak ada yang ndak beres gitu. Pak Taufik menyulut Surya di mulutnya. Ia menatap lekat rangkaian kartu domino yang memanjang di depan. Nah, itu dia. Istri saya kan ikut mandiin. Dia lihat sendiri jenazah Bu Retno. Bagian matanya menghitam, mukanya agak ngeri gitu pokoknya. Terus ada beberapa bagian yang kayak patah tulang gitu. Sambut Nasrul. Mulutnya tak berhenti mengunyah kacang Garuda yang tersedia di tengah. Juga ada Pilo Sukro. Kamu sih gak ikut pas pemakaman. Ipung membanting sebuah kartu domino double 6, lalu menata sisa kartu di tangannya. Udah hujan, jalannya becek. Pas Mas Irham mau azan tiba-tiba ada petir pula loh. Ketiga orang tersebut nampak seru berbincang. Lebih tepatnya, ngerasani soal kematian Bu Retno. Mereka duduk melingkar di sebuah bangunan kayu pos ronda yang terletak di tengah pertigaan jalan desa Pekopenan. Sebuah termos plastik besar berisi teh panas menemani mereka begadang malam itu. Assalamualaikum, sapa Mas Irham dari kejauhan. Ia membawa senter besar. Sebuah jaket hadiah dealer motor membalut badannya, mengusir hawa dingin. Waalaikumsalam, jawab yang lain bersamaan. Maaf, saya datang agak terlambat ini. Mas Irham ikut duduk di pos. Ia menggosok badannya sebentar, lalu menuang teh dalam gelas. Hawa malam ini terasa agak dingin. Mas Irham, Nasrul mendekat setengah berbisik, mulutnya masih mengunyah kacang. Emang beneran, pas sampean mau azanin Bu Retno, tiba-tiba ada suara gledek. Mas Irham menegak tehnya sambil menduga arah pembicaraan. Terus kan lubang kuburnya ambrol gitu, Ipung menambahkan. Sejenak ia memandang berkeliling, karena hendak mengucapkan hal yang dianggap tabu. Apa benar itu tandanya Bu Retno tidak diterima bumi? Mas Irham meletakkan gelas di samping termos. Ia menghela nafas heran dengan tingkah laku bapak-bapak di sekitarnya ini. Begini bapak-bapak, Bu Retno orangnya kan sudah meninggal. Tidak perlu lagi dibahas, apalagi menuduh yang aneh-aneh. Ora ilok loh. Betul itu Mas, Pak Taufik terkekeh dengan asap menyembur dari bibir. Nanti kalau orangnya tidak terima, terus keluar dari kuburan, gimana hayo? Ujarnya terkekeh bercanda. Hus, Pak Taufik omongannya ngawur. Mas Irham melempar kulit kacang. Iya nih Pak Taufik sok berani, protes Nasrul. Kalau ternyata kejadian beneran gimana? Tenang aja, ada Pak Ustadz kok. Pak Taufik menunjuk Mas Irham. Sekali lagi bapak-bapak, mulai dulu saya selalu bilang, saya ini bukan Ustadz. Mas Irham menggeleng. Ia beranjak dari pos ronda sambil menyalakan senter. Ketimbang ngobrol ndak jelas di sini, lebih baik kita muterin desa sekarang. Ya ayo. Ipung mengencangkan jaketnya.
Ia meletakkan kartu dominonya begitu saja. Kelamaan duduk malah jadi ngantuk ini. Gitu ya? Pak Taufik mendengus. Kalau udah mau kalah ada aja alasannya. Teng! Suara keras menggema ketika Nasrul memukulkan tongkat kayu ke tiang listrik 1 kali, menandakan kepada orang di sekitar bahwa saat itu pukul 1 malam. Suara keras itu juga menandakan bahwa ada warga yang melakukan ronda yang mungkin akan membuat orang berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan di desa itu. Beberapa lama berjalan, mereka berempat sudah mengitari hampir seluruh desa. Kelihatannya malam itu akan aman-aman saja. Sampai-sampai Pak Taufik dan Ipung beberapa kali menguap sepanjang jalan. Tibalah keempat orang itu di ujung jalan desa, yaitu di rumah tua milik Bu Retno. Setelah memeriksa area ini, maka mereka bisa segera pulang dan menikmati empuknya kasur di kamar. Terdengar benturan keras dari arah rumah Bu Retno. Sontak, keempat senter menyorot ke arah suara. Keempat orang itu berlari menuju rumah Bu Retno. Nasrul menggenggam erat tongkat kayunya. Pak Taufik dan Ipung menyorotkan senter kiri dan kanan mereka. Sementara Mas Irham mengawasi bagian depan. Mereka terdiam, fokus mengawasi rimbunan di sekitar rumah tua itu. Beberapa menit tak ada apapun. Salah dengar kali, gumam Nasrul. Ya udah, kita pulang saja, Mas Irham mengomandoi. Namun saat mereka berbalik hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja tercium bau busuk menyengat di sekitar mereka. Ciancuk, siapa ini kentut? Pak Taufik menutup hidung. Ini bau bangke goblok. Ipung mengeplak kepala Pak Taufik. Suara benturan itu terdengar lagi, pelan namun teratur, seperti suara kayu yang dipukul-pukul. Keempat orang ronda ini menjadi sangat waspada. Siapa tahu itu suara maling yang hendak membobol rumah Bu Retno. Mereka melangkah pelan setengah berjingkat ke arah sumber suara di samping rumah. Mereka tiba di sudut, suara benturan itu masih terdengar. Keempat orang itu bersiap-siap. 1 langkah lagi di balik sudut ini, mereka bisa menangkap sumber suara itu. Mas Irham dan yang lain saling berpandangan, lalu mengangguk. Senter sudah menyala, kayu sudah digenggam. Mereka nampak sangat siap untuk menangkap basa apapun itu. Lalu keempatnya bergerak bersamaan. Kena kamu! Nasrul, Pak Taufik, dan Ipung langsung berlari menjauh dari tempat itu sekencang-kencangnya, meninggalkan Mas Irham yang berdiri paling depan, mematung, menahan nafas tegang. Ia tidak salah lihat, di antara rimbunan daunan hias terlihat jasad Bu Retno yang terbungkus kain kafan tengah berdiri di dekat jendela kamar. Ia membenturkan kepalanya berulang-ulang ke kusen jendela. Pelan, teratur, membuat suara benturan-benturan yang sejak tadi mereka dengar. Wajahnya menghitam agak menggembung karena pembusukan. Bau bangkai itu berasal dari sosoknya. Mas Irham berbalik dan berlari menyusul ketiga rekan rondanya itu. Nasrul, Pak Taufik, dan Ipung tengah terkapar kelelahan di dekat pos ronda. Mereka mendengar suara langkah orang berlarian mendekat. Ketiganya agak keheranan ketika melihat Mas Irham berlari dari kejauhan. Loh, Mas Irham kok nyusul lari ke sini? Tanya Nasrul yang terduduk di jalan tanah. Lah, memangnya kenapa? Mas Irham terengah-engah sambil memegang lutut. Ia mengusap dahinya yang berkeringat setelah berlari kencang. Sampaian kan Ustadz, bukannya bisa ngalahin yang... Pak Taufik menunjuk ke arah ujung desa. Yang semacam itu tadi. Ngalahin matamu. Aku ini cuma sedikit lebih fasih baca Quran, sama biasa imamin sholat di musola. Mas Irham bersungut. Lah kalau urusan sama begituan, aku sama kayak sampean-sampean ini. Aku yuk menungso biasa. Aku yuk wedi rek. Apalagi malah ditinggal kabur duluan. Asu, jancok. Oh, tak pikir sampean bisa ngelempar tasbih atau keluar cahaya dari tangan gitu, gumam Nasrul. Lah ternyata kok Ustadz nggak bisa tarung lawan setan. Di tengah jantungnya yang masih berdebar tak karuan, Mas Irham membatin, mempertanyakan referensi mereka mengenai Ustadz. Lalu Mas Irham menoleh, menatap jauh ke arah rumah Bu Retno. Ini bukan masalah biasa. Ini pasti ada apa-apanya. Sementara itu, di sisi lain, Yudis menelpon kantornya. Baik Pak, ujar Yudis datar. Matanya menatap jauh ke pekarangan.
Ia tengah mempersiapkan tikar dan lainnya untuk acara pembacaan doa malam ketiga. Traffic shipping kita sedang tinggi. Banyak yang belum terinput dalam sistem. Numpuk semua. Kamu harus kerjakan hari ini juga. Berarti saya harus ambil data dan langsung input di kantor cabang Jember ya Pak? Yudis menatap jam tangannya. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sekali perjalanan menuju kota. Padahal sebentar lagi maghrib. Saya sudah info ke kantor Jember. Mereka akan izinkan kamu pakai kantor mereka selama yang kamu butuh. Yang penting itu sumari harus selesai secepatnya. Tapi Pak, gak ada tapi. Lalu panggilan diputus. Yudis memandangi layar ponselnya. Kenapa lagi Mas? Naya mengaduk-aduk kuah sop yang sudah disiapkan untuk acara kirim doa. Acara akan dimulai setelah ba'da maghrib. Beberapa orang ibu-ibu nampak menyiapkan nasi putih di atas piring. Irisan wortel, kentang, dan daging ayam sudah siap di wadah terpisah dalam kulkas. Nanti tinggal menata di piring dan disiram kuah panas. Setelah acara yasinan, aku harus ke kota. Yudis memijit kepalanya. Ia merasa lelah sekali. Namun banyak hal menunggu untuk diselesaikan. Aku harus langsung input data ke sistem online lewat kantor cabang Jember. Nggak bisa dibawa pulang aja kerjaannya ke sini. Naya sambil mencicipi kuah, masih mengatur rasanya. Yudis menggeleng. Kalau dibawa, aku kerjain berkas fisik, hasilnya harus aku kirim lewat pos. Sampai Surabaya perlu diinput lagi, malah panjang. Naya mengangguk paham. Acara pembacaan doa malam itu pun berjalan lancar, tapi berbeda dengan 2 hari sebelumnya. Malam ini hanya segelintir bapak-bapak saja yang datang. Bahkan Mas Irham juga tidak terlihat. Memang tidak ada kewajiban untuk selalu datang 7 hari berturut-turut, karena warga desa juga punya kesibukan sendiri. Yudis tak terlalu ambil pusing. Ia berangkat ke kantor cabang Jember sekitar jam 8 malam. Naya duduk di ranjang setelah mengantuk. Ia terbangun di tengah malam. Ia terbangun dengan bagian depan kemeja baby dollnya terbuka karena tidur sambil menyusui Amar. Naya menatap Amar yang sedang terlelap di sebelahnya. Bayinya nampak tenang tidur di sebelah boneka monyet yang terlihat sama besarnya dengan Amar. Naya melirik ke arah botol tumblernya di meja. Sudah kosong. Ia telah meminum habis semuanya tadi karena tak ingin merasa kehausan di tengah malam. Tapi kini ia malah harus ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Sialan. Naya menatap ponsel Nokia-nya. Ia membaca SMS dari Yudis yang mengatakan bahwa ia akan pulang sangat terlambat karena pekerjaannya menumpuk. Jam di layar menunjukkan angka 1:33 menit. Rupanya sudah larut sekali. Naya membalas pesan Yudis, memintanya agar cepat pulang. Naya meletakkan ponselnya dan menatap pintu kamar dengan bimbang. Ia harus memilih antara menjaga Amar atau pergi ke kamar mandi. Satu sisi tidak mungkin ia menahan dorongan buang air kecil semalaman. Sisi lain, masa ia harus meninggalkan Amar sendirian di kamar? Naya berdecak sebal. Ia mengambil pilihan kedua, buang air kecil. Tidak memakan waktu sampai 5 menit. Naya beranjak dari ranjang sambil membetulkan kancing kemejanya. Ia membuka pintu kamar dan berdiam sejenak. Matanya menyapu lorong dan dapur. Sepi tentunya. Tapi entahlah, malam ini justru terasa biasa saja. Naya melenggang santai menuju dapur. Ia lalu membuka pintu belakang. Kegelapan pekat dan hawa dingin seketika menyambutnya. Lampu bohlam kuning yang terpasang di dekat kamar mandi tak banyak membantu. Tanaman dan rerumputan liar di halaman belakang begitu rimbun, dipenuhi suara jangkrik yang tak henti. Naya bergidik. Ia setengah berlari ke arah pintu kamar mandi. Dibukanya pintu kayu dan seng itu, lalu menyalakan lampu kamar mandi yang berupa kabel menggantung dengan saklar tekan. Ia berjongkok dan segera melakukan urusannya. Ia tidak ingin berlama-lama di sini. Angin berembus, membuat pohon mangga di samping kamar mandi bergoyang. Daun-daunnya berkerisik, membuat bunyi-bunyian yang berpadu dengan suara jangkrik. Lalu perlahan, tercium wangi yang amat dikenal Naya. Wangi itu semerbak memenuhi kamar mandi. Wangi pandan. Aduh. Naya memejamkan matanya. Cepat-cepat ia membasuh dirinya dengan air.
lalu bergegas keluar dari kamar mandi. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, ia mendengar suara tangisan Amar. "Weh, ya ampun Amar." Naya berlari menyeberangi dapur dan kembali ke kamar. Naya segera menghampiri Amar yang tengah menangis di ranjang. Ia duduk di tepian. Dengan hati-hati ia merengkuh Amar dan menggendong bayi itu dalam lengannya. "Maafin ibu ya nak, tadi ninggalin Amar." Naya menggoyangkan lengannya sambil menciumi Amar. Bayi itu menangis keras sekali. "Lapar?" Naya mencopot sebagian kancing baby dollnya dan menyodorkan dadanya ke mulut Amar. Namun Amar seakan tak peduli. Ia mengacukan dada Naya di mulutnya. "Gak mau." Naya berjalan ke kanan kiri, menggendong bayinya berputar-putar di dalam kamar. Namun Amar masih juga tak berhenti menangis. Naya diam sambil menepuk-nepuk Amar. Rasa-rasanya tadi terdengar suara benturan. Ia menunggu beberapa saat, namun hanya suara tangis Amar yang terdengar. Benar, ada suara benturan. Asalnya dari luar jendela. Naya berjalan pelan ke arah suara. Tangannya masih terus menimang dan menepuk lembut bayinya. "Weh." Amar menangis semakin kencang. Tak ada apa-apa. Dari dalam kamar ini hanya terlihat kegelapan di luar jendela. Namun ia bisa melihat siluet tanaman hias yang rimbun di luar. Hanya ada dedaunan yang bergerak oleh angin. Lalu, apa yang membuat suara-suara itu? Duk. Naya menoleh ke atas dan seketika terjengkang ke belakang. Ia mundur beberapa langkah hampir terjatuh karena kaki dan pinggangnya berasa tak bertenaga. Jasad ibu mertuanya tergantung terbalik di luar jendela dengan tubuh yang terbungkus kafan kotor. Matanya melotot ke arah Naya. Sebuah senyum lebar tergambar di wajahnya yang sangat membuat tidak nyaman. Kulitnya menghitam dan berair dengan lendir menetes-netes. "Cucu nenek kenapa menangis?" Jasad Bu Retno membenturkan kepalanya ke jendela, membuat suara yang sejak tadi didengar Naya. Naya yang terduduk lemas di lantai hanya bisa mengelesot mundur hingga punggungnya tersudut tembok. Ia mendekap Amar yang terus menangis dengan erat. Naya tak bisa melepas pandangan dari sosok Bu Retno di jendela. Bu Retno tertawa nyaring. Ia masih berayun terbalik di jendela. "Buka jendelanya, Dok. Ibu pengen main sama cucu ibu." "Ampun Bu, jangan ganggu Naya, ampun." Naya memohon dengan suara gemetaran. Air matanya meleleh. Ia merasa begitu tak berdaya dan mulai menangis bersama Amar. "Duk, ini ibu. Ibu kangen sama Amar." Naya mendekap Amar erat. Ia memejamkan matanya. Dengan putus asa ia mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Air matanya menetes membentuk titik air di lantai. Ia benar-benar merasa ketakutan, terutama tentang keselamatan Amar. Sekuat tenaga Naya berusaha untuk tak mempedulikan suara-suara dari luar, berharap semoga ini cepat berakhir. "Buka jendelanya, Nduk." Sementara itu, puji-pujian subuh mengumandang di langit saat Yudis mengendarai motor Suprafit memasuki jalan desa. Ia sangat lelah dan mengantuk, bahkan mungkin akan tertidur di kantor Jember sampai pagi jika satpam kantor tidak membangunkannya. Mendekati pekarangan, Yudis mematikan motornya. Ia menuntun motornya ke dekat teras dan memarkirkannya di sana. Ia melepas jaket dan helm lalu mematung sejenak. "Apa ada hewan mati?" ujarnya ketika mencium bau busuk dari samping rumah. Ia melongok ke sumber bau. Hanya ada tanaman-tanaman hias bergoyang karena angin di dekat jendela kamarnya. Selain itu gelap. Yudis mengangkat bahu lalu bergegas masuk rumah. Naya sempat mengirimkan SMS yang memintanya untuk segera pulang, tapi dia malah baru tiba subuh. Mudah-mudahan Naya tidak ngambek. Yudis pelan ke arah kamar lalu membuka pintu. "Asu!" umpat Yudis kaget. Naya terduduk di lantai, bersandar pada tembok dekat pintu. Tangannya mendekap Amar yang sedang tidur. Ia menatap lurus ke arah jendela dengan mata sembab. Kantung matanya terlihat menghitam. "Kamu ngapain duduk di sini?" Yudis berjongkok membelai kepala Naya. Ia menoleh ke arah jendela, mencoba mencari tahu apa yang dilihat Naya. "Kamu dari mana saja?" ujar Naya datar. Namun suaranya terdengar bergetar. "Sorry." Yudis mencoba mencari alasan tepat kenapa ia bisa pulang begitu terlambat. "Tadi itu di kantor
Tadi aku lihat ibu, alis Yudis bertaut kebingungan. Maksudnya kamu mimpi ibu? Enggak, tadi ibu datang di situ. Naya menunjuk ke arah jendela. Kamu ngomong apa sih, Nay? Yudis makin bingung. Ibu kan udah gak ada, Nay. Tapi aku lihat sendiri. Naya meleleh. Satu tangannya mengusap air di pipi. Ibu tuh di situ minta bukain jendela. Katanya ingin main sama Amar. Yudis menatap istrinya lekat. Sebuah cerita yang sulit dipercaya. Apa mungkin dia bermimpi buruk? Ibu, jadi... Naya tak melanjutkan kalimatnya. Ibu kenapa, Nay? Naya memandang wajah Yudis. Ia merasa sangat tidak enak untuk mengucap satu kata itu. Terlebih ini ibunya sendiri. Ibu jadi pocong. Sementara itu di sisi lain, kepulan asap rokok membumbung di sela-sela dedaunan pohon di kebun. Beberapa orang pekerja nampak duduk rehat sebelum memulai hari mereka. Gelas kopi dan rebusan singkong menemani pagi sebagai pengganjal perut. Iya, jadi kapan hari itu mereka lihat? Ujar seorang pekerja berbadan kecil. Waktu ronda malam-malam, mereka lihat di rumah Belanda itu. Sing genah cangkemmu. Kalau yang cerita Ipung atau Nasrul, aku ya paling gak percaya, timbal pekerja lain. Ia nampak sedang mengasah sabit untuk membersihkan gulma. Lah ini Mas Irham juga ikut lihat. Masa Ustadz mau bohong? Iya, Pak Taufik sampai gak berani keluar sehabis maghrib sekarang. Pekerja berbadan kecil itu nampak sedikit ngeri. Kalau aku jadi Pak Taufik, lihat sendiri pas malam-malam, wes maput aku paling. Sejenak mereka terdiam. Ketiga orang itu merasa merinding dengan desas-desus yang mulai menyebar di desa. Ketiganya hanya menatap lurus ke rerumputan sambil sesekali menghisap rokok di tangan. Gak nyangka ya, ujar salah seorang. Padahal orangnya baik loh. Ya siapa yang tahu hati orang? Bisa saja kelihatannya baik, tapi ternyata punya kejelekan di belakang. Aku ya agak gak percaya kalau Bretno jadi pocong kok. Apa jarimu? Suruh Roso dari belakang. Ia baru saja tiba setelah memarkir mobil di tepi kebun. Tangannya menggenggam sabit besar. Wajahnya nampak tajam menatap mereka. Mas Roso. Ketiganya nampak gagapan setelah ngerasani Bu Retno. Kamu bilang Bu Retno jadi apa? Roso menunjuk si pekerja dengan sabitnya. Para pekerja nampak salah tingkah. Biar bagaimanapun, Bu Retno adalah pemilik kebun tempat mereka bekerja. Roso sebagai tangan kanan Bu Retno juga dari kecil diasuh seperti keluarga sendiri. Pasti Roso tidak terima mendengar ucapan mereka. Mas Roso, mohon maaf. Ini kita dengar dari orang-orang ronda soal Bu Retno. Kembali ke rumah, Naya duduk tak bersemangat di meja makan. Sedari pagi ia banyak melamun. Ia belum menyentuh sama sekali teh panas dan ayam goreng yang dimaksud oleh Yudis untuk sarapan agak siangnya. Nggak dimakan? Yudis keluar dari kamar. Ia tengah memakai kemeja, hendak meneruskan pekerjaannya kemarin yang belum selesai. Kamu mau berangkat sekarang? Naya nampak sangat keberatan ditinggal setelah kejadian kemarin. Tentu saja ia tak mau sendirian. Iya, kalau aku kerjain siang, sore nanti aku udah balik lah. Jadi malamnya bisa istirahat di rumah. Besok pagi-pagi kan kita balik ke Surabaya. Naya mengangguk setuju, walaupun harus ditinggal. Setidaknya bukan di malam hari. Naya menarik piring di hadapannya dan mulai menyendok makanan. Gitu dong, jangan lemes. Yudis mencium belakang kepala Naya. Ia sedikit khawatir dengan Naya setelah mengaku melihat ibu. Amar bangun? Tanya Naya parau. Tadi habis Mimi udah ngantuk gitu. Pas aku ganti baju sih udah tidur. Yudis merapikan bajunya lalu mengecek jam di pergelangan tangan. Ia siap untuk berangkat. Terdengar suara mesin mobil Carry memasuki pekarangan. Suroso. Tak seperti biasanya Suroso sudah kembali ke rumah menjelang siang begini. Biasanya ia pulang dari kebun ketika matahari hampir tenggelam. Yudis berjalan ke teras, memicing silau mengamati Roso yang bergegas ke arahnya. Tumben siang-siang balik, istirahat sok. Roso berhenti di hadapan Yudis dan menggeleng. Ia menatap Yudis. Wajahnya nampak serius. Aku ada kabar ndak enak. Yudis menatap bingung. Soal ibu. Orang-orang ronda kemarin bilang kalau ibu. Naya berteriak histeris dari dalam rumah. Roso dan Yudis yang mendengar teriakan Naya langsung berlari ke dalam. Naya tidak ada di ruang makan.
Teh dan makanannya masih tersisa di kamar, Yudis menduga. Lalu mereka berdua langsung menuju kamar. "Kenapa Mbak Nay?" Roso tiba lebih dulu di pintu kamar. "Ada apaan?" Yudis melongok ke dalam. Lalu seluruh badannya serasa lemas ketika Amar. Naya terduduk di tepi ranjang. Ia menatap kedua laki-laki yang berdiri di pintu kamar dengan mata basah. Tangannya mengusap ranjang yang kosong. Kosong. Tak ada apapun di tempat. Seharusnya Amar terbaring tadi. Hanya tersisa sebuah kain bedong yang tercabik. Kain bedong yang seakan dicabik oleh jari-jari yang panjang, kurus, dan runcing. Sementara itu, "Kenapa kerjaan kamu belum selesai? Hari ini kita sudah ada banyak yang harus diinput lagi." "Baik Pak, saya mohon maaf Pak." Yudis mengangguk dengan ponsel di telinganya. Ia sedang mengendarai motor berboncengan dengan Roso menyusuri jalanan desa. "Nanti akan saya usahakan cepatnya." "Nanti? Kita ini sedang hektik. Kamu harus cepatnya kerjakan itu." "Mohon maaf Pak, saat ini saya sedang ada urusannya." "Urusan apa? Itu kerjaan makin numpuk." Yudis terdiam menatap bebatuan di jalan. Tak mungkin ia menjawab jujur bahwa bayinya menghilang secara misterius dari kamar. "Saya tunggu sampai nanti sebelum waktu closing." Yudis hanya mengiyakan sebelum menutup panggilan. Ia tidak peduli lagi. Saat ini ada yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Ada satu tempat yang sedang ditujunya. "Itu rumahnya Mas," ujar Roso ketika akhirnya mereka mendekati rumah Mas Irham. Yudis melompat turun ketika motor belum berhenti sepenuhnya. Ia segera mengetuk pintu rumah Mas Irham yang tidak berpagar. "Mas!" Yudis mengetuk pintu agak keras beberapa kali. "Mas Irham, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mas Irham membuka pintu. Ia menatap Yudis dan Roso yang datang berdua. "Loh, Mas Yudis, ada apa Mas?" Mas, itu..." Yudis sedikit terbata. Ia sedang tak bisa berpikir jernih. "Anaknya Yudis didelek nih demit Mas." Roso menyusul dari belakang setelah memarkir motornya di tepi jalan desa. "Astagfirullah." Mas Irham nampak sangat kaget. "Didelek nih demit?" Atau disembunyikan makhluk halus adalah kepercayaan orang Jawa dulu. Konon katanya, ada kalanya bayi yang belum bisa apa-apa tiba-tiba saja hilang dari tempatnya saat sedang tidak dalam pengawasan orang tuanya atau tidak ditunggui. Nanti setelah dicari, kadang ditemukan di dalam rumah di tempat yang sangat tidak masuk akal. Jika sedang naas, kadang tidak ditemukan sama sekali. Untuk mencegah semacam ini, orang Jawa dulu biasa meletakkan gunting kecil di bawah bantal atau sapu lidi dekat bayi saat sedang ditinggal sendiri. "Baik, ayo kita segera ke rumahnya sampean." Mas Irham bergegas mendorong motornya keluar rumah. Yudis dan Roso, juga Mas Irham, tengah menyalakan motor tepat ketika Nasrul dan Ipung kembali dari kebun. "Loh, mas-mas bertiga ini mau kemana?" Di sisi lain, "Lah kok bisa tiba-tiba hilang gimana toh Mas?" tanya Ipung sambil mengendarai motor. Nasrul duduk membonceng di belakang. 3 motor bebek melaju kencang membelah jalanan tanah. Mereka hendak menuju rumah Bu Retno yang berada di ujung desa. "Ya, coba sampean tanya dulu sama istrinya," sambung Nasrul. "Barangkali lupa naruh di mana." "Muatamu, ini bukan korek atau rokok yang kalau hilang gara-gara kelupaan naruh. Ini bayi yang hilang loh," sergah Ipung gusar. Ketiga motor itu memasuki area pekarangan, lalu berhenti di bawah teduhnya pohon rambutan. Terlihat Naya sedang mondar-mandir di teras sambil mendekap kain bedong Amar. Wajahnya nampak sangat khawatir. Begitu melihat kedatangan Mas Irham, Naya setengah berlari ke arahnya. "Mas Irham, anakku." Naya menyodorkan kain bedong yang sedari tadi dibawanya. "Anakku di mana?" Mas Irham nampak terkejut melihat bekas cabikan jari di kain itu. Rasanya sulit dipercaya. Ia memang sering mendengar cerita tentang bayi yang dipindah atau disembunyikan, tapi baru kali ini ia melihat sendiri. "Ayo kita coba cari di dalam rumah." Mas Irham menoleh ke arah Yudis dan yang lain. Ia membagi semua orang menjadi 3 kelompok. Yudis dan Naya, Nasrul dan Ipung, lalu Roso dan dia sendiri. Mereka akan mencari bagian-bagian rumah yang berbeda. "Jangan lupa baca bismillah." Mas Irham memberi siaran. Lalu mereka berpencar ke seluruh rumah. Roso dan Mas Irham mencari di lantai 2. Yudis dan Naya mencari di samping dan belakang rumah. Nasrul dan Ipung mencari depan ruang utama. "Bayi kok bisa kesingsal itu gimana ceritanya ya?" ujar Nasrul lirih sambil membukai setiap sudut dan tutup di tempat itu. Ipung tak menjawab. Ocehan Nasrul memang kadang lebih bijak untuk tidak ditanggapi.
Ipung memilih untuk sibuk mencari sebisanya. Nasrul menuju ruang sebelah. Ia sempat mengecek di balik pintu. Lalu ia melihat ke arah meja. Di atasnya ada sesuatu yang ditutupi kain lebar. Mata Nasrul memicing penuh keingintahuan. Entah kenapa ada dorongan untuknya melihat ada apa di baliknya. Nasrul mendekat dan menyingkap sedikit kain penutup itu. Matanya membesar dengan nafas sedikit tercekat. Ia menelan ludah. Tangannya terjulur ke depan, lalu meraih sepotong ayam goreng. "Jancuk, sempet-sempetnya." Ipung mengeplak kepala Nasrul sebal. "Iya, aku dari tadi pagi belum makan loh, Pung," ujarnya memelas. Ia kembali mencari dengan potongan ayam di mulut. 1 jam lebih mencari, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Wajah-wajah mereka nampak begitu kelelahan. Pun yang mereka cari belum juga ditemukan. "Amar," Naya sesungguhkan. Yudis mendekap dan menepuk pundaknya agar lebih tenang. "Apa sudah semua tempat dicari?" Mas Irham mencoba menggali informasi. Ia masih memandang berkeliling ruangan utama. Siapa tahu ada yang terlewat. Semua mengangguk dan menceritakan mana-mana saja yang sudah mereka cari. "Kalau di sana," Mas Irham menunjuk ke sebuah pintu. "Kamar Bu Retno." "Sejak ibu gak ada, ruangan itu selalu aku kunci, Mas." Yudis menggeleng. Ia merasa sedikit pesimis dengan saran Mas Irham. Namun Mas Irham tetap berjalan mendekat ke kamar itu. Tak ada salahnya dicoba. Ia memutar kunci yang menancap di pintu. Bismillah. Mas Irham membuka pintu kamar Bu Retno. Wangi pandan pekat seketika memenuhi hidung Naya ketika pintu terbuka lebar sepenuhnya, yang lagi-lagi membuatnya merinding. Namun entah kenapa sepertinya yang lain tak bisa menciumnya. Naya memutuskan untuk diam saja. Pandangan Mas Irham menyapu seluruh ruangan. Lemari kayu antik, meja rias, beberapa baju yang tergantung, dan sebuah ranjang besar. Lalu Mas Irham menoleh kepada yang lain, mengajak semua mencari. "Ayo kita!" Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. "Amar!" Naya menghambur masuk kamar. "Dari mana itu?" Roso menoleh kiri dan kanan, mencari arah suara. Nasrul dan Ipung ikut mencari. Di bawah! Di bawah!" Yudis langsung berlari mendekati ranjang dan melongok ke bawah, diikuti oleh yang lain. Amar tergeletak di bawah ranjang. Tangan dan kakinya bergerak-gerak. Yudis merayap ke dalam, meraih Amar dengan perlahan. Amar menggeliat dalam gendongannya. Semua orang berseru lega melihat Amar sudah ketemu. Yudis memeriksa Amar untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. "Anakku!" Dengan tak sabar Naya meraih Amar dari gendongan Yudis. Yudis menatap Naya yang tak henti menciumi bayinya, lalu beralih ke ranjang ibunya yang kini telah kosong. Ia menahan nafas dengan dadanya yang terasa sedikit sesak. Yudis hanya bisa membatin, apa benar ibu jadi setan? Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Andi Yuda atau Cak Andi yang akun WhatsApp-nya Embek Ganteng. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.